Baik, pemirsa, sebelum kami lanjutkan Bangun Demokrasi, kami tampilkan ini polling netizen yang kami berikan kepada netizen dari aplikasi X dan juga Instagram. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah Kaisang maju sebagai calon kepala daerah pilkada? Jadi ini antara netizen Instagram dan X beda nih ya. Jadi ada yang mengatakan tidak, kebanyakan warga Instagram. Lalu kemudian yang 80% mengatakan iya, itu adalah netizen di aplikasi X. Oke, baik. X itu kebanyakan adalah ini para senior yang dosen, orang-orang yang lebih dewasa. Kalau Instagram anak muda gitu ya? Lebih muda. Oke, nah kita lihat majunya di wilayah yang mana nih, ini preferensinya Jakarta atau Jawa Tengah. Jadi sepertinya nih kalau kita lihat hasilnya Jawa Tengah jauh lebih tinggi dibandingkan Jakarta ya. Mas Jaya ini udah gangguk-gangguk nih, kayaknya kemungkinan arahnya ke sana nih. Apa iya seperti itu gitu. Lalu kemudian kita lihat pertanyaan berikutnya, masihkah Jokowi efek ada jika Kaisang maju di pilkada? Jadi hampir 50%, di atas 50% yang mengatakan bahwa tidak. Ini menarik loh, netizen melihatnya tidak, mungkin karena jatuhnya di bulan November. Netizen yang Instagram ya? Ya, netizen yang Instagram dan juga aplikasi X mengatakan masihkah ada Jokowi efek jika Kaisang maju? Kalau X itu dia sama kuat itu. Oke, baik. Kurang lebih. Kurang lebihnya hampir imbang lah ya kalau di aplikasi X tapi ya. ini kan polling tidak saintifik kan, karena tidak, maksud saya. Ya ini polling sekedar yang kami lemparkan kepada netizen sesuai dengan tema kami gitu ya. Tapi menarik juga ya, anggaplah jejak pendapat gitu ya Bang Emrus ya. Oke, sorry Bang Emrus, saya potong sejenak, silakan dilanjutkan. Saya mau tanya lebih jauh lagi ke narasumber berikutnya. Silakan Bang Emrus. Baik, saya pikir beberapa catatan saya dari beliau tadi bahwa di pilkada menang begitu ya, di pusat. Jadi ada efek ke suara partainya. Tunggu dulu, berarti yang jago di situ DPD-nya. Bukan DPP-nya, kan begitu. Karena yang bekerja di lapangan, gitu kan. Artinya pimpinan provinsi atau daerah, kalau itu menang. Berarti secara nasional kan ditanggung jawab ketua umum dan sekjen. Baru kemudian di bawah ada ketua DPD dan sekretaris. Jadi yang berhasil itu adalah pengurus daerah dari PSI. Memenangkan ketumnya jadi kepala daerah gitu. Langsung, tapi ada efeknya nggak sih Mas Jayadi? Langsung disebut sebagai suatu kemenangan. Bukan, itu kurang teliti melihat data tersebut. Kemudian saya melihat adalah nih, kemudian ada sesuatu yang menarik Ibu. Menangkan dulu pilkada baru kita wujudkan. Itu adalah bisa juga kita benarkan sebagai perspektif daripada pragmatis. Artinya kita menang dulu, baru nanti kita perjuangkan ideologi. Yang benar adalah kalau kita ingin demokrasi substansial, demokrasi yang berkualitatif, kita harus utamakan ideologi perjuangan partai, bukan persoalan kalah menang. Tapi kalau ada orang mengatakan, wah saya tidak. Jadi menang adalah ada konsekuensi bonus dari perjuangan ideologi itu. Perjuangan politiknya. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya yang bekerja tapi tidak butuh aku ideologi, salah itu. Tapi kan itu segala sesuatu perlu landasan kita. Oke, baik. Saya minta Mas Jaya. Oh, Mas ini mau menanggapi dulu. Oke, silakan. Habis ini aku mau ke Bang Doli ya, jangan sampai kita lewat. Sebentar ya. Jadi kerja partai politik itu ada 4, Mbak ya. Yang pertama adalah kerja ideologis ya, yang kedua adalah kerja administratif, ketiga adalah kerja organisasional, yang keempat adalah kerja elektoral ya. Satu kerja tidak bisa menegasikan kerja yang lain. Bahwa kemudian ada kerja-kerja elektoral di sana, ini bukan berarti kami menegasikan kerja-kerja ideologis. Justru tadi saya sudah tekankan di awal ya. Untuk menjadikan ideologi politik kami ini terkonversi menjadi sebuah kebijakan, maka kami perlu kerja-kerja elektoral. Supaya apa? Supaya kami bisa mendapatkan kepercayaan, lalu kepercayaan tersebut menjadi kekuasaan, kekuasaan tersebut menjadi otoritas. Otoritas tersebutlah yang akan menjadikan ideologi tersebut kebijakan. Jadi nggak bisa dibilang bahwa ada kerja elektoral maka kerja ideologi dinegasikan. Bahwa ada kerja ideologi maka kerja administratif dinegasikan. Jadi kerja partai itu tidak sesederhana. Ini editingnya ini. Tidak sesederhana kerja elektoral saja. Tidak sederhana kerja ideologi saja. Semuanya memang harus dikerjakan secara paralel. Kemenangan partai di pileg itu kan dipengaruhi banyak hal ya. Figur partai di tingkat nasional salah satu aja. Tapi jangan lupa sistem pemilu di tingkat nasional sama di tingkat daerah itu beda. Di tingkat nasional ada ada parliamentary threshold. Di tingkat lokal nggak ada gitu. Jadi kita harus melihatnya secara keseluruhan. Tidak bisa hanya melihat satu faktor saja gitu. Faktor kepemimpinan nasional salah satu saja. Faktor kepemimpinan hanya salah satu faktor saja. Artinya gini, dengan logika yang sama bahwa kemarin dengan Pilpres dan pemilu yang terjadi yang banyak sekali kritik dari masyarakat luas dan publik, kita di perjuangan masih tetap dipercaya rakyat secara elektoral untuk memenangkan pileg
3 kali berturut-turut. Artinya nanti kalau mau pilkada sekalipun, kami tidak takut dengan konsekuensi. Meskipun harus suara menghadapi. turun, ada mesin, struktur, infrastruktur apa segala macam, efek-efek kami dari... percaya, ya kalau ini di kata-kata teman-teman pesulap yang handal-handal itu, Mbak, the same magic trick belum tentu bisa dilakukan berhasil 2 kali. Oke. Jadi kalau bicara tentang efek-efek itu tadi, kita lihatlah selama sekian bulan ini nanti bagaimana pendapat masyarakat tentang berbagai hal yang terjadi. Oke. Kebocoran data lah, isu tapera lah, isu yang lain-lain. Bagaimana itu akan mempengaruhi persepsi publik tentang efek-efek itu tadi. Oke. Ini akan diuji dengan Anda yakin berjalannya akan waktu. ini berubah pada saat November di Pilkada pemilihan nanti pilkada? akan menjadi ujiannya, tetapi PDI Perjuangan lahir dari masa berjuang di era represi yang lebih jauh lebih parah daripada hari ini. Oke. Artinya kami siap dengan segala skenario. Siap dengan segala konsekuensinya. Baik, saya akan tanya ke Mas Doli. Mas Doli, lalu kemudian ya, kalau kemudian hari ini Golkar ini kan baru jika ya kan maju di Jakarta. Tapi kalau kita lihat, kalau dari survei, meskipun yang Jakarta belum dirilis ya, atau mungkin dari suara netizen gitu, sepertinya anginnya Mas Kaisang ini ke Jawa Tengah. Apakah juga sudah ada persiapan? Karena Kaisangnya cuma satu, tapi menurut saya direbutin oleh banyak partai kan. Ada Golkar, ada kemudian PAN yang menyodorkan anak ketum juga gitu kan. Gimana nih strateginya Mas Doli dari Golkar sendiri? Iya, saya kira pertama kita harus memahami ya, sebelum saya masuk langsung ke jawaban pertanyaan itu. Ini kita kan sudah menganut bahwa sistem politik kita sistem demokrasi. Jadi setiap orang punya hak untuk bisa dipilih dan kemudian memilih. Selama memang itu aturan-aturannya tersampaikan kira-kira gitu. Jadi nggak bisa juga kita larang orang nggak boleh maju, ini nggak bisa maju gitu. Iya. Nah, cuma persoalannya nanti ujiannya itu kan kembali kepada masyarakat. Sebagai negara demokrasi ya kita uji saja nanti. Kalau misalnya memang dianggap tidak dapat keterimaan dengan masyarakat ya pasti nggak terpilih gitu. Jadi ujiannya langsung di pemilu, langsung di pilkada dan segala macam gitu. Nah, soal nanti Pak Kaisang ini mau di Jakarta atau di Jawa Tengah, saya kira yang paling punya otoritas untuk membuat kalkulasi itu adalah Pak Kaisang dan teman-teman PSI sendiri, gitu loh. Nah, kalau kami di Golkar, tentu sama juga dengan partai-partai politik yang lain tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, kami sudah sepakat. Ya, kalau memang sudah sepakat bahwa koalisi kerjasama politik yang selama ini sudah kita jalin di Pilpres terutama dan sudah teruji gitu, sebisa mungkin kita akan rawat, akan kita pelihara kebersamaan ini. Nah, termasuk khusus menghadapi pilkada. Makanya nanti kalau sudah ada keputusan dari salah satu partai politik di antara kami, tentu nanti akan ada forum meminta atau kemudian membicarakan secara khusus kira-kira kita ini bisa bersama-sama terus atau tidak di satu daerah kan gitu. Kalau memang bisa bersama ya alhamdulillah. Nah, ini yang sebetulnya kami tunggu nanti. Nah, jadi kita lihat saja kalau Pak Kaisang ini mau di Jawa Barat, mau di Jakarta, kita udah siapkan ya. Nah, tadi kok ada pertanyaan kenapa Yusuf Hamka misalnya. Sebenarnya jauh sebelum pembicaraan antara pasangan Kaisang dengan Yusuf Hamka ini, ya sudah ada juga beberapa calon-calon gubernur ya yang sebelum kita bicarakan soal Pak Kaisang yang pernah menawarkan boleh nggak ya Yusuf Hamka itu jadi wakil kami gitu. Ada 2-3 orang calon gubernur yang bertanya kepada kami seperti itu. Dan itu karena memang dilihat pengalaman dari Yusuf Hamka selama ini membangun sebuah kota ya, sebuah daerah seperti Jakarta. Jadi kenapa akhirnya kami mendorong mengendorse Yusuf Hamka kalau kemudian Pak Kaisang jadi calon gubernur. Tapi Pak Yusuf Hamkanya kenapa jadi calon wakil gubernur? Kenapa nggak calon gubernur aja, Mas Doli? Karena dari pengalaman, usia dan lain-lainnya juga kan lebih banyak lah dibanding Kaisang. Ya mungkin karena muncul namanya sekarang, nanti kita lihat aja. Kan seperti yang saya katakan ya, kemarin munculnya nama Pak Kaisang sama Pak Yusuf Hamka ini menurut saya bagus. Kenapa? Supaya kita tidak terfokus hanya cuma satu nama Ridwan Kamil, Jakarta Jawa Barat. Nah sekarang munculkan aja beberapa nama ya sekarang. Jadi Golkar jangan betul Ridwan Kamil di Jawa Barat. Ya, dengan munculnya namanya Pak Yusuf Hamka, kemudian Pak Kaisang, nanti mungkin teman-teman Gerindra ada Riza Patria dan macam-macam. Nanti kita uji ya 40 hari ini kita lihat nanti hasil surveinya gimana. Nah kalau misalnya Yusuf Hamka juga nanti ternyata tiba-tiba munculnya
hasil surveinya bagus, ya tidak menutup kemungkinan, ya makanya saya katakan situasi masih dinamis, berbagai simulasi masih bisa kita lihat, ya bisa Kaisang Yusuf Hamka. Nah kalau misalnya Pak Kaisangnya ke Jawa Tengah, jangan-jangan Yusuf Hamkanya juga naik elektabilitasnya, kita nggak tahu 40 hari lagi. Kira dibawa juga ke Jawa Tengah. Oke, Bang Doli, kita harus jeda dulu. Kami akan lanjutkan termasuk dengan tingkat kepuasan yang dimiliki oleh publik terhadap kinerja Pak Jokowi. Nah, kemudian kita berkaca pada Pilpres, sempat ada istilah cawe-cawe presiden. Apakah itu akan terulang lagi di Pilkada? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.